Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam tercurah kepada Sang Petunjuk kebenaran dan keadilan, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini adalah video pertama dari channel ini, dan insya Allah beberapa hari ke depan akan terus rajin dan semangat untuk membuat video. Di sini saya akan sedikit bercerita beberapa kisah mengenai kehidupan wanita-wanita yang disapa langsung oleh Allah melalui Al-Quran. Sungguh kebahagiaan tiada tara ketika ucapan, tindakan, dan sepenggal pengalaman mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Sebaliknya, betapa hinanya orang-orang yang keburukan dan kejahatannya diabadikan dan dijadikan contoh buruk bagi seluruh manusia, di mana noda dan cacat mereka itu tidak pernah hilang dari ingatan manusia sepanjang hayat, selama manusia itu masih membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teman-teman, saya akan menceritakan sedikit tentang beberapa wanita yang ada di dalam Al-Quran, dan mungkin ini akan ada beberapa part ya, dimulai dari wanita pertama yang ada di muka bumi ini, yakni Siti Hawa, istri dari Nabi Adam. Sejak sekitar 8.000 tahun silam, Allah menciptakan Nabi Adam dan menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ditempatkan Allah itu di surga, dan dari dirinya Nabi Adam diciptakan Hawa sebagai istrinya. Dan ini ada ayatnya ya teman-teman ya. Ini ada di surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah itu menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, sejak diciptakan itulah Hawa itu hidup di surga sebagai pendamping Nabi Adam. Mereka hidup sangat bahagia, di mana mereka boleh menikmati seluruh fasilitas yang ada di surga. Mulai dari makan makanan yang enak, minum minuman yang paling segar, mencium aroma yang paling wangi, sampai mengenakan busana yang termewah dan terindah yang ada di surga. Mereka tidak merasa terlalu dingin ataupun terlalu panas. Semuanya stabil, suhunya stabil. Mereka hidup makmur dan serba ada. Serta mereka dipermudah oleh Allah sehingga tidak ada air mata yang jatuh di pipi mereka. Masya Allah, sungguh nikmat surga memang sangat-sangat luar biasa. Hal ini pula teman-teman bisa baca di surah Toha ayat 118 sampai 119 yang artinya Allah berfirman kepada Nabi Adam, sungguh kamu tidak akan merasa kelaparan di dalam surga. Dan kamu tidak akan telanjang, dan sungguh kamu tidak akan merasa dahaga. Dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Nah, begitulah kehidupan awal Nabi Adam dan Siti Hawa yang membuka lembaran hidupnya yang serba lengkap dan nikmat. Namun, di tengah-tengah kesenangan dan ketenangan hidup di surga, Allah itu memperingatkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menjauhi satu jenis pohon. Hanya satu jenis pohon. Nah, yang beredar di masyarakat dan teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar bahwa pohon itu adalah pohon yang menghasilkan buah khuldi. Tapi ternyata bukan ya teman-teman ya. Allah itu tidak pernah menjelaskan apa nama pohon itu. Dan mengapa Allah tidak pernah menjelaskan, tentu ada hikmah sendiri yang hanya Allah sendiri yang tahu. Tetapi ada beberapa pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan itu adalah pohon gandum. Ada juga yang mengatakan itu adalah anggur. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa bukan keduanya, bukan anggur dan bukan gandum gitu ya. Jadi ketidakjelasan ini mendorong banyak ulama untuk mengidentifikasi lebih dalam hakikat si pohon ini. Dan didapati mayoritas berpendapat dan mungkin lebih mendekati kebenaran, pohon yang dimaksud adalah pohon gandum yang membuat Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa tergiur untuk memakannya.
Fakta ini diperkuat bahwa setelah Nabi Adam itu turun ke bumi, Allah itu mengutus malaikat Jibril untuk membawa 7 butir gandum. Nah, saat itu Adam bertanya, apa ini? Kemudian dijawab sama malaikat Jibril, ini adalah pohon yang dahulu kamu dilarang untuk memakannya. Terus diapakan? Tanya Adam. Malaikat Jibril mengatakan bahwa taburlah dia, nanti dia akan tumbuh, membesar, berbuah, lalu tumbuk dan buatlah adonan roti untuk kalian makan. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, begitulah caranya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memilih jalan yang sulit dan melelahkan untuk makan. Setelah mereka hidup di surga tanpa harus berletih-letih, semuanya serba ada. Dari kejadian Adam dan Hawa dapat dilihat bahwa bujuk rayunya iblis ini memang sungguh luar biasa. Sehingga membuat Adam ini tergoda dan langsung lupa bahwa Allah telah menasihati si Nabi Adam. Nah, dalam cerita yang sering kita dengar bahwa dalam situasi itu iblis mengarahkan pembicaraan hanya kepada Nabi Adam. Sesuai di dalam surah Toha ayat 120 yang artinya iblis berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak binasa?" Tetapi di ayat Al-Quran lain menggabungkan keduanya di surah Al-A'raf ayat 20-22 yang artinya Tuhanmu tidak melarang dari mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Lalu setan pun membujuk keduanya, Adam dan Hawa, untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Nah, ini membuktikan bahwa Hawa itu ikut bersalah dan terbawa oleh nasihat iblis laknatullah. Betapa menyesalnya Adam dan Hawa atas kejadian ini. Terlebih saat mendengar seruan Allah yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 22 yang artinya, bukankah telah kularang kalian berdua dari pohon itu, dan telah kukatakan pada kalian berdua bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Nah, setelah mendengar dari Allah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, mereka Adam dan Hawa dengan cepat memohon ampun kepada Allah agar dibebaskan dari kesalahan-kesalahan itu. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 23. Nah, Allah mungkin aja langsung memasukkan Adam dan Hawa ke dalam neraka sebagai hukuman. Tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, mengabulkan tobat mereka. Allah kembali menguji mereka dengan menurunkan Nabi Adam dan Hawa serta iblis ke dunia. Ini ada di surah Toha ayat 23 yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, sesuai dengan ketetapan Allah, Adam dan Hawa akhirnya turun ke dunia untuk melangsungkan kehidupan dunia dengan segala peristiwa, segala kesulitan, segala keletihan, segala penderitaan, dan juga beragam emosi, mulai dari cinta, kasih sayang, dan lain-lain, sama seperti yang sedang kita jalani sekarang. Tak hanya Nabi Adam dan Hawa yang turun ke bumi, iblis pun ikut serta untuk meneruskan tekadnya, bukan lagi yang kemarin dia cuma ada Adam dan Hawa, dia cuma mau menyesatkan Adam dan Hawa gitu ya. Tetapi sekarang tekadnya semakin kuat, bukan hanya menyesatkan Adam dan Hawa, tetapi juga menyesatkan segenap keturunan dari Adam dan Hawa agar di dunia ini penuh dengan kejahatan. Nah, untuk itu cukuplah nenek moyang kita yang sempat tergiur oleh bujuk rayu iblis. Dengan kemahamurahan Allah, Allah itu telah mengutus Rasul di tengah-tengah kehidupan manusia untuk mengingatkan manusia agar bertauhid dan beribadah kepada Allah supaya tidak mudah untuk tergiur oleh bujuk rayunya iblis. Akhirnya Adam dan Hawa
menjalani kehidupan baru ya, yang dimana jika mau hidup tentu kita harus berjuang untuk mencari makan dan mengalami segala jenis penderitaan. Siti Hawa juga menanggung derita yang berat, mulai dari sakitnya haid, kemudian bersusah payah dalam mengandung atau hamil, kemudian susahnya melahirkan sampai nifas. Dan semua itu adalah rangkaian penderitaan yang bisa dirasakan anak cucu Adam sampai sekarang. Adam pun juga harus menanggung deritanya bekerja keras untuk mendapatkan seiris roti. Kalau Nabi Adam dulu untuk mendapatkan seiris roti, di mana dia harus menabur, menyiram, menuai, lalu mengolahnya menjadi sebuah roti untuk peredah perut di saat lapar. Dan mereka juga harus merasakan kedinginan di musim dingin dan kepanasan di musim panas. Tak lupa pula, iblis pun tetap pada janjinya ya untuk menjerat Nabi Adam dan Hawa. Saat kebahagiaan mereka sedang memuncak, ketika diberi keturunan oleh Allah, iblis mulai memasuki anak-anak mereka. Di antaranya adalah Qabil. Iblis menanamkan kedengkian yang luar biasa kepada Qabil sehingga Qabil ini membunuh saudara kandungnya sendiri, yakni Habil. Saat itu betapa sedihnya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, dan kesedihan itu menandai peta kehidupan manusia dengan segala musibah dan persoalannya. Kita pun sekarang juga kayak begitu, mengalami kesedihan, kesenangan, itu naik turun, roda kehidupan gitu ya. Sampai akhirnya waktu terus berlalu, Adam dan Hawa ini menjalani roda kehidupan yang berputar bersama anak cucunya, sampai akhirnya Nabi Adam ini meninggal dalam usia 930 tahun. 930 tahun ini menurut kitab Taurat ya teman-teman ya. Dan tidak lama berselang, Hawa pun wafat dan dikuburkan di sisi Nabi Adam. Setelah dimakamkan, para ahli berselisih pendapat mengenai tempat di mana Adam dimakamkan. Dan tidak ada pendapat yang pasti di mana mereka dikebumikan. Mungkin itu sedikit cerita singkat dari channel ini untuk bisa teman-teman dengarkan, dan insya Allah ini akan terus berlanjut ya teman-teman ya. Akan saya ceritakan perempuan-perempuan yang ada di dalam Al-Quran, dan ini akan ada beberapa part tentunya seperti yang saya bilang tadi. So teman-teman jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau ada video baru yang diupload di channel ini teman-teman bisa langsung mendengarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.